Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala taurata ala jabali turfi kitabi mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina'i madhkur wa bil izzati wal jalali masyhur wa ala sarai wad darai mashkur. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayan ya sultan, ya dzal jalali wal ikram, ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka wal barakata ilayya wali hadihil jama'a, amin ya rabbal. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahil azim wa jil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya cintai al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustadz ustazah, para haji dan hajjah, sahabat saya seperjuangan dakwah, senior dakwah, guru-guru kita, orang tua kita, teriring doa semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan buat guru dan orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Yang saya ta'zimi, hadir sahabat-sahabat saya seperjuangan dakwah dalam grup studi banding Sumatera Barat yang sempat hadir pada saat ini. Yang sama kita hormati pengurus salah satu rumah Allah, yaitu pengurus Masjid Al-Falah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Yang saya sangat cintai istri saya, yang sekarang ikut bersama saya, yang selalu mensupport perjuangan dakwah saya dan selalu mengikhlaskan saya jikalau saya beristri dua. Saya berani ngomong di depan beliau, bukan di belakang beliau, karena ada 3 syarat. Yang pertama, papa, dia harus lebih muda daripada saya, yes. Yang kedua, dia harus lebih cantik daripada saya, yes. Yang ketiga, langkai dulu mayat saya, nah itu yang no. Saya dengan istri saya ini terus terang dari awalan insya Allah sampai akhir, kami sama-sama yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama sahabat saya sebelah kiri saya, Bapak Haji Hasibuan. Beliau ini sama istrinya beda keyakinan.
Saya bingung kenapa beda keyakinannya. Maksudnya dia yakin, bininya tidak yakin. Masya Allah, tabarakallah. Ujiku ngapo beda keyakinan, apa beda agama. Rupanya dari awal nikah dia yakin, bininya tidak yakin. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada saat ini. Insya Allah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Allah masih menghimpun kita, Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan amal ibadah sholat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sodakohnya kita hari ini akan menjadi sodakotim makbula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Selamat datang Ustadz Ungu. Masya Allah. Ini sahabat kami namanya Ustadz Ungu ya. Pokoknya kapan dia berpakaian pasti ada ungu. Ini kopiahnya ungu. Ya Masya Allah. Masjidnya lagi ungu, pinggir rel. Masya Allah. Tabarakallah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah Rasulullah akan berkenan memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ayat tersebut sering kita dengar Pak, khusus bapak-bapak, khusus laki-laki pada saat hari Jumat, karena khotib sering menyampaikan di dalam khutbahnya, karena termasuk salah satu rukun khutbah. Ittaqullah, itu yang sering disampaikan sama khotib ya. Khotib, penyampai khutbah. Faiza sa'idal khotibu alal mimbar, apabila khotib sudah berada di atas mimbar. Faiza sa'idal khotibu alal mimbar, panjang khotibu alal mimbar, penyampai khutbah. Tapi kalau dia faiza sa'idal khotibu alal mimbar, apabila peminang perempuan sudah berada di atas mimbar. Nah, pernikahan hari Jumat. Jadi hati-hati ya. Hukum tajwid wajib dipelajari. Faiza sa'idal khotibu alal mimbar. Itu khotib sering menyampaikan khutbahnya ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa yang sebenarnya. Karena ada saudara kita menjalankan perintah Allah pun juga menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Solatnya rajin, malingnya tekun. Itu menjalankan perintah Allah, menjalankan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Solatnya rajin, ngupatnya rutin. Itu bukan takwa yang sebenarnya. Jadi takwa yang sebenarnya itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjalankan secara kafah, tidak separuh-separuh.
Perintah solat sehari semalam 5 waktu, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib 17 rakaat. Jangan ditambah, jangan dikurang. Perintah puasa Ramadan sebulan penuh, jangan diakal-akali. Ada saudara kita puasa Ramadan, pertama puasa, tengah puasa, ujung dia puasa, pas ujinya sebulan. Itu galak ngakali. Ya, perintah puasa. Syariat Islam memerintahkan ibu-ibu untuk tutup aurat secara kafah. Jangan separuh-separuh, maksudnya seperti itu ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Rambut ibu-ibu kalau terbuka itu dosanya dosa kecil karena itu aurat kecil. Tapi kalau wilayah dada itu aurat besar, kalau terbuka dosanya dosa besar. Nah kita terbalik, aurat kecil ditutup, aurat besar tumpah. Ini banyak ibu-ibu ya, pucuk tertutup, bawah terbuka. Ini ya, berarti perintah Allah separuh ya, masih haram, tidak boleh. Walaupun tertutup keseluruhan, kalau dia transparan masih haram, tidak boleh. Walaupun tertutup keseluruhan tapi dia ketat juga tetap tidak boleh, haram masih. Walaupun tertutup keseluruhan tapi ketat ya, terbentuk likak-lukuknya ya, itu masih haram hukumnya ya. Sampaikan kepada anak keturunan kita ya, ini kadang-kala pakai jilbab tapi ketat, pakai jilbab tapi seluruh pakaian itu tipis, transparan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi takwa yang sebenarnya Bapak Ibu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati terkecuali mati dalam keadaan Islam. Ini setiap Jumat Allah sampaikan melalui khotib ya, Allah sampaikan melalui khotib. Khotib menyampaikan khutbahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah Ali Imran 102. Janganlah kamu mati terkecuali mati dalam keadaan Islam. Ini kita bingung nih. Allah pinta kita, wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan kita beriman, agama kita Islam, syariat kita Islam. Kenapa Allah pinta kita jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam? Kita kan agamalah Islam, syariat kita sudah Islam, betul lah Bu? Tapi kenapa Allah pinta jangan kamu mati terkecuali mati dalam keadaan Islam? Mana ini? Padahal kita kan sudah beragama Islam, kita sudah bersyariat Islam, tapi Allah sering sampaikan jangan kamu mati terkecuali mati dalam keadaan Islam. Nah, yang macam mana yang dipinta Allah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Ma min abdin qala la ilaha illallah. Barang siapa seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah summa mata ala dalika, kemudian mati di atas kalimat tersebut, ila dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ada saudara kita agamanya Islam, syariatnya Islam, tapi mati belum tentu dalam keadaan Islam. Kenapa? Makanya itu pada saat kita sakaratul maut nih Pak ya, kalau Allah berikan kemampuan kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah illa dakhalal jannah, masuk surga. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan Islam, la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada saat sakaratul maut itu benar-benar berjuang kita. Kenapa? Karena setan tetap masih menggoda walaupun kita di ujung sakaratul maut. Setan tetap berusaha untuk memurtadkan kita. Kadang-kala setan bawa air kita dalam keadaan haus, dia bawa air supaya kita kejar air itu, kita minta air dengan syaratnya bahwasanya kita harus murtad.
berarti kita meninggal dalam keadaan tidak Islam. Awas hati ini. Makanya kalau ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita pada saat sakaratil maut, lakinu, talkinkan, kata Rasulullah. Talkinkan, bimbing. Ya. Bimbing di telinga kanan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di telinga kanan. Stop. Jangan diulang-ulang. Biar Dion cerna dulu. Biar Dion cerna dulu. Kaget ulangi lagi. La ilaha illallah. Stop. Biar dia cerna dulu di telinga kanan. Jangan ngebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan dia yang ucapkannya? Kaget dia bingung. Makanya sekali-sekali la ilaha illallah. Illa dakhalal jannah. Kalau itu yang diucapkannya meninggal di atas kalimat tersebut, illa dakhalal jannah, pasti kata Rasulullah masuk surga. Ustaz, ya, kalau macam itu mudah. Mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja mudah. Kami 33 kali, 99 kali mudah. Betul, pada saat sekarang memang mudah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 33 kali mudah, 99 kali mudah. Tapi pada saat sakaratil maut memang benar-benar orang pilihan yang mampu mengucapkan kalimat tauhid tersebut pada saat sakaratil maut. La ilaha illallah illa dakhalal jannah. Bagaimana caranya Ustaz? Kita rajin zikir bukan cuma sekedar di batas lidah saja. Kalau kita cuma sekedar di batas lidah, burung beo juga bisa, burung teong juga bisa, burung beo juga bisa. Kiai kalah. Kiai punya burung tiung, punya burung beo, kiai zikir kalah. Kalau kiai zikir subhanallah, puji burungnya subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kiai nyolat tedok, burung masih ngucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kiai lah tedok. Jadi banyaklah, seringlah burung zikir daripada kiai. Kiai ratusan, burung pacar ribuan. Terus yo, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus nggak berhenti-henti. Tapi burung tadi zikirnya cuma sekedar di batas lidah. Rupanya burung tersebut kapan dia meninggal sedikit pun tidak ada ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang setiap hari ribuan kali diucapkan oleh burung tersebut. Tapi pada saat dia meninggal, ciap, mati. Mana ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah di tangan kiai, ciap, mati. Ini maksudnya kembali kepada kita, Bu. Kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cuman sekedar di batas lidah saja. Kenapa? Tidak kenyang perut hanya menyebut nasi, tidak hilang haus hanya menyebut air. Coba kalau kita lapar, sebut nasi 33 kali. Nasi, 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 nasi. Perut kita semakin lapar. Coba kalau kita haus, sebut saja air 99 kali. Air, 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 air. Semakin haus. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pengamalan. Cuman sekedar nyebut baik. Cuman sekedar di batas lidah saja. Tapi tidak kita pahami makna kandungan zikir tersebut. La ilaha
illallah. Tiada Tuhan selain, tiada yang patut disembah kecuali, tiada yang patut dipintai pertolongan kecuali. Berarti maksudnya Allah dak galak diduakan. Ibu-ibu lagi dak galak diduakan. Betul tak, Bu? Aku Pak Ustaz terserah, kalau dia nyak judi laju lah, tak apa-apa Pak Ustaz. Dia judi laju, dia nyak mabuk laju lah. Tapi aku sakit hati Pak Ustaz kalau aku didua ke. Seluruh ibu-ibu betina dak galak diduakan. Ibu-ibu, apalagi Allah, apalagi ditigokan. Makanya Allah tidak mau diduakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti maknanya ahad, esa. Qul huwallahu ahad. Berarti maknanya esa, berarti Allah tidak mau diduakan. Berarti kita jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita rajin zikir, sesuaikan dengan makna kandungan zikir tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang rajin ke dukun, yang rajin ke dukun, jengkel sama suami pergi ke dukun. Dukun patah boleh, dukun nurut laju. Nah, yang dukun galak meramal-ramal itu, ya, kalau kita datang ke dukun diramal, kita tidak percaya. 40 hari 40 malam kata Rasulullah, amal ibadah solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak percaya, awas hati-hati. Tak percaya, kita datang ke dukun, kita minta ramal, diramal sama dukun itu, kita tidak percaya. 40 hari 40 malam sudah tidak diterima amal ibadah solat kita. Kalau kita percaya, keluar, awas hati-hati, kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murtad kita bisa jadi kalau kita yakin. Hati-hati, yang pergi ke dukun berhentilah. Maksudnya zikir kita rutin, masih rutin juga, rajin juga pergi ke dukun, meramal-ramal dan lain sebagainya, berat. Kaget mengucapkan la ilaha illallah sekali baik pada saat sakaratul maut, sekali baik, berat. Karena apa? Karena kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, gawe kita duakan Allah. Nah ini Bapak Ibu, maksud saya seperti itu nih, ya, ini muatan tauhidnya seperti itu. Yang hobi ke dukun berhentilah, kaget berat pada saat sakaratul maut. Pertama. Yang kedua, yang hobi ke puyang keramat, yang hobi ke puyang keramat, yang hobi benazar puyang keramat, yang hobi motong kambing ke puyang keramat, berhentilah. Kenapa? Berat pada saat sakaratul maut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, gawe kita duakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pergi ke puyang keramat kalau ziarah boleh, yang tidak boleh tuh minta-minta. Ini kadangkala di puyang keramat nih ada juru kunci. Juru kuncinya lah sesat, nyesat ke pulau. Kapan kita datang di guru kuncinya itu? Nah, puyang keramat, anak cucung kamu datang. Kamu lah dekat dengan Tuhan. Doa ke anak cucung kamu ini biar sehat, waras. Awas hati-hati. Sesat, nyesatkan pula. Yang hobi ke puyang keramat, galak motong kambing, berhentilah. Ada wong yang benazar, qabul hajat, motong kambing yang nyerahkan dengan puyang Gunung Ibul. Qabul hajat, lapor dengan saya, Ustadz, mak mano Ustadz, aku benazar, mak mano? Kabul hajat aku nyak motong kambing, nyak kunjuk ke puyang Gunung Ibul.
Jadi kabul hajat sekarang, mak mana Pak Ustaz? Yang ngabulkan hajat bukan puyang Gunung Kidul. Yang ngabulkan hajat Allah Subhanahu wa taala, bukan puyang Gunung Kidul. Jadi mak mana aku bernazar Pak Ustaz motong kambing ini, potonglah juku kambing, tapi jangan jokkan ke puyang Gunung Kidul. Njok ke sama Pak Ustaz? Fakir miskin, yatim piatu, serahkan. Potong kambing, serahkan kepada fakir miskin, yatim piatu, silakan bagikan. Tapi mak mana masalah puyang Gunung Kidul, omong ke puyang Gunung Kidul, disuruh Santo Umar. Temuilah ke puyang Gunung Kidul itu. Ngomong di puyang Gunung Kidul, aku disuruh Santo Umar, biar puyang Gunung Kidul nemui aku ke rumah. Sampai sekarang 8 tahun ku tunggu, tidak datang-datang. Aku yang macam ini melawan. Sampai sekarang ku tunggu Ustaz Yayan, tidak datang dia. Ngeri dia. Masya Allah ya, aku tuh merubah orang itu ya. Yang ngabulkan hajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang selamat dia, sehat dia, tidak jadi masalah. Masya Allah. Yang rajin ke puyang keramat minta-minta, berhentilah. Kaget pada saat sakaratil maut berat, mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, gawe kita duakan Allah. Allah kunci mulut kita. Berat kita mengucapkan sekali baik gitu, la ilaha illallah. Berat kita, la ilah, mati. Artinya apa? Tidak kati Tuhan, mati dia. Awas hati-hati. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Puyang Gunung Kidul, celentaum kena kebu. Karena ngapa? Memang gawenya seperti itu. Itu yang kedua. Berat kaget pada saat sakaratil maut kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, yang hobi make cincin. Masya Allah, jangan tersinggung dulu. Biarlah, jangan disembunyi ke. Biarlah, yang pakai cincin ya, tapi jangan tersinggung dulu. Masya Allah ya. Maksudnya make cincin itu seni boleh, indah boleh, karena Nabi bercincin, ulama kita juga banyak yang bercincin, silakan. Tapi seni boleh. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwasanya cincin itu atau batu itu sudah mengandung kekuatan, bisa memberikan kekuatan keselamatan, nah di sini letak kesalahan kita. Berarti kita sudah jatuh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya. Ini beliau ini bercincin. Boleh, seni. Tapi kalau misal memang kita sudah meyakini ada kekuatan, bukan seni lagi, lah senianan. Masya Allah. Apalagi masalah batu ini. Makai batu badar lumut ini dingin rumah tangga kita. Kalau kita pakai badar besi ini, badar besi ini itu untuk kekuatan. Kapan kita makainya, kita ada kekuatan. Yang ketiga Badarudin. Batu Badarudin ini pacak ngojek. Masya Allah ya. Yang pakai cincin, yang meyakini bahwasanya cincin dan batu itu mengandung kekuatan, bisa mendatangkan keselamatan, berhentilah, stop, buanglah, kasihkan ke orang. Tapi kalau untuk seni silakan, untuk keindahan boleh. Tapi kalau sudah kita, pada kesempatan ini selanjutnya kita akan membahas di dalam bulan Desember ini ada 3 tanggal yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama, tanggal 22 kemarin, tepatnya pelantikan DMI, tanggal 22 bertepatan dengan Hari Ibu. Kubaca lah banyak di postingan dunia maya tuh selamat Hari Ibu, ngirim ke kemana-mana. Uang tua kita tak perlu ucapan selamat, yang perlu duit. Lampu hidup. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang pertama. Itu bukan budaya Islam, itu budaya Yahudi, budaya kafir.
Budaya Islam setiap hari selamat hari ibu. Setiap hari kita dianjurkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kandung kita. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ya, tidak ada yang namanya selamat hari ibu itu setahun sekali, sama dengan Valentine ya, itu bukan budayanya Islam itu. Berkasih sayang itu setiap hari, berbakti berbuat baik juga kepada ibu juga setiap hari, bukan setahun sekali. Itu budayanya non muslim, budayanya kafir. Pada saat tanggal 22 Desember dia bawakan karangan bunga, dia bawakan hadiah buat ibunya. Sudah selesai, besok siap-siap kena sepak, besok siap-siap kena tendang. Kadangkala orang tua masih hidup bukan main disiksa, tapi pada saat dia meninggal dunia dipuja-puja. Itu bukan budaya Islam. Apa tuh? Hah? Belum bisa? Oh belum, Masya Allah. Ya, kau ingatkan Bapak Ibu jamaah sekalian, tanggal 22 jangan ikut-ikutan selamat hari ibu itu. Nggak usah itu ya, nanti itu ditiru sama anak keturunan kita. Karena selamat hari ibu itu setiap hari nak. Setiap hari kita harus berbuat baik, berbakti kepada ibu kandung kita. Mau dibalas pakai apa? Jasa mak kandung kita. Walaupun kita dukung dari sini sampai ke Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, tak terbalas jasa baik ibu kandung kita. Makanya kita setiap hari harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kandung kita. Walaupun sekalian orang tua kita meninggal dunia, masih kata Rasulullah, tetap kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kandung kita. Yang pertama, selalu mendoakan, kata Rasulullah. Ini buat orang tua kita sudah meninggal dunia, masih tetap kata Rasulullah, selalu doakan. Yang kedua, selalulah bersedekah atas nama almarhum orang tua kita. Yang ketiga, jalinlah tali silaturahmi di antara kerabat-kerabat almarhum orang tua kita. Walaupun orang tua kita meninggal dunia, masih tetap kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Banyak-banyak bersedekah atas nama almarhum orang tua kita. Jalin silaturahmi kepada kerabat-kerabat almarhum orang tua kita. Itu tanggal 22 yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 25. Tepatnya di hari Jumat. Betul? Hari Jumat ya. Tanggal merah ya. Tanggal merah, tanggal 25. Itu Masehinya ya. Itu temanya tanggal 25 itu Desember setiap tahun diperingati sebagai Selamat Hari Natal. Natal itu kelahiran. Keyakinannya itu kelahiran Nabi Isa yang di kita, tapi kata dia Yesus itu anaknya Tuhan. Dan kadangkala dituhankan. Itu keimanan mereka tanggal 25. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian ya, syariat Islam tidak membolehkan kita mengucapkan selamat hari Natal. Haram. Haram. Kenapa? Karena mengucapkan kata-kata selamat berarti itu maknanya pengakuan, ngakui. Kalau misalnya memang ada saudara kita lagi mensyukuri nikmat umur atau dia ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun, betul lah? Nah berarti kita ngakui bahwasanya dia lahir di hari itu. Selamat ulang tahun. Pada saat kita tanding, kita kalah, saudara kita, teman kita menang, kita akui selamat ya. Berarti kita ngakui bahwasanya lawan kita tuh menang. Betul lah? Begitupun juga saudara-saudara kita yang dilantik jadi DPRD, Dewan, ya. Kalau dia sudah dilantik, nah kita mulai mengucapkan selamat. Selamat ya, selamat ya, selamat, selamat. Berarti kita ngakui bahwasan dia sudah resmi. Dia sudah sah menjadi anggota DPRD Kota Prabomole. Berarti selamat ini maknanya pengakuan. Makanya syariat Islam melarang kita mengucapkan selamat hari Natal. Berarti kita ngakui
Ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati akidah kita. Masih ada saudara kita yang protes, Ustadz, cuman sekedar ucapan, apa salahnya? Cuman sekedar ucapan, apa salahnya? Ini ada saudara kita yang bantah, cuman sekedar ucapan, Ustaz, apa salahnya? Lah, Islam ini ya memang memandang ucapan. Syariat Islam ini yang dipandang memang ucapan. Orang masuk Islam itu karena ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena ucapan. Memang Islam itu mandangnya memang ucapan. Suami bisa halal sama istri, istri halal sama suami karena ucapan. Ucapan apa? Ijab qabul. Kan karena ucapan. Betul lah? Nah, Islam itu memandang memang karena ucapan. Suami istri tidak boleh juga berhubungan lagi karena ucapan. Ucapannya apa? Talak, cerai. Kan ucapan. Besok haram lagi berhubungan. Nah, jadi tolak balak karena ucapan. Maka dari itu, karena belum sampai tanggal 25, nah ini tanggal 23, ya, kita sudah sama-sama mengingatkan, ya, walaupun ada tetangga kita, walaupun ada teman kita, teman sekantor, ya sudah silakan, ya, lakum dinukum waliyadin, masalah ibadah tegas. Kalau masalah ibadah kita harus tegas. Jangan sampai mengucapkan selamat hari Natal. Masya Allah, tanggal 25 ya. Yang ketiga, tanggal 31 Desember, malamnya adalah malam tahun baru Masehi. Betul lah? Itu bukan tahun baru punya kita, bukan hak kita, bukan milik kita. Punya kita 1 Muharram 1442 Hijriah. Itu bukan punya kita, ya. Sama-sama kita jangan turun ke jalan. Malam tahun baru tanggal 31 Desember, malam tanggal 1 Januari, sama-sama ajak anak keturunan kita, keluarga, jangan turun ke jalan. Mantap-mantap dalam masjid boleh, zikir boleh, jangan turun ke jalan, jangan dirayakan. Punya kita bukan, tahun baru yang bukan punya Islam, tapi tidak sedikit orang Islam yang merayakannya. Yang banyak duit bakar kambing, yang sedikit duit bakar ayam, yang dak katik duit bakar sampah, bakar ban. Pokoknya malam tahun baru itu banyak yang dibakar. Masuk Bakarudin, Masya Allah. Apalagi kalau jam 12 lewat sedetik, ditunggu-tunggu, ya, sama saudara kita, bapak, ibu, tua, muda, nenek-nenek, kakek-kakek, siap niup trompet. Jam 12 lewat sedetik, lihatlah para pemuli, pepet, mula niup trompet. Aku khawatir kalau lah mayoritas para pemuli ini bapak, ibu, tua, muda, lah niup trompet kalau, nah aku takut, aku khawatir kalau kaget malaikat Israfil melok-melok niup. Karena malaikat Israfil inilah yang belum bertugas. Malaikat Israel lah banyak yang mati. Betul lah? Malaikat Jibril sudah dia nyampaikan wahyu. Nah, malaikat yang belum bertugas ini namanya malaikat Israfil. Nah, kalau dia ya khilaf kaget 31 Desember, kita niup dia tertiup. Nah, habis para pemulih. Dia melok niup pula, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kiamat kita, ya. Awas, hati-hati, ya, rawan penyakit. Ini segi kesehatan, apalagi ini COVID, corona. Belum ada virus corona juga, COVID juga, itu sudah rawan penyakit TBC. Kenapa? Karena trompet.
Kapan masuk tahun baru lah banyak di rumah sakit TBC. Awas, hati-hati corona. Sebab kenapa? Karena satu trompet itu pacak puluhan orang mulutnya. Dari yang di pabrik dia buat, sudah dia buat, ditesnya dulu, prat-pret, prat-prot, prat-pret, prat-prot. Setiap karyawan pabrik sudah dipilihkan, prat-pret ini bagus, prat-pret ini jahat, prat-prot ini bagus. Sudah dipilih selesai, itu setiap karyawan mulutnya nempel di trompet. Sudah ini dibagikan kepada pengumpul-pengumpul, pedagang-pedagang besar. Pedagang besar beli, ditesnya pula, prat-pret, prat-prot, prat-pret, prat-prot. Pedagang besar sudah ngumpul, sudah disisihkan mana yang bagus, mana yang rusak. Sudah dibawa, nah ini diambil lagi sama pedagang-pedagang kecil. Pedagang kecil lah milih pula, prat-pret, prat-prot, bagus mang ini mang. Prat-pret, nah ini jahat mang. Prat-prot, nah ini bagus mang. Sudah dipilih sama pedagang kecil, ya sudah dibeli lagi sama pengecer. Pengecer di jalan, pinggir-pinggir jalan. Beli pula dia, kapan belinya ngetes pula, prat-pret, prat-prot, prat-pret, prat-prot. Nah, sudah itu dipilihnya, dijajarkan di pinggir jalan. Sebelum tahun baru, betul lah. Nah, sudah dipinggirkan, pinggir Prabu Jaya, pinggir Jalan Jenderal Sudirman, lah banyak trompet. Masyarakat Prabu mulai beli untuk anaknya, cocongnya. Kapan sampai ke pedagang ini beli dia, ngetes pula dia, prat-pret, jangan ini jahat nak, prat-pret, prat-pret, nah bagus ini nak. Lah berapa mulut yang ditrompet itu dari pabrik tadi sampai ke pembeli? Apa dak rawan virus corona? Hah? Apalagi kalau itu corona plus TBC pula. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kata Rasulullah, man tasyabba biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut. Menyerupai. Tapi kata Rasulullah, dia termasuk kaum tersebut. Makanya kalau kita sholat, Rasulullah melarang kita mejam ke mata. Nih saudara-saudara yang sholat, ya tolong jangan lagi mejamkan mata, karena Rasulullah melarang sholat mejamkan mata. Alasannya, khusuk aku ustaz, khusuk bukan di mata. Ada yang bilang, ustaz aku kalau sholat mejam ke mata, khusuk bukan di mata. Tapi khusuk itu di dalam hati, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di telinga, tapi di dalam hati. Makanya sholat jangan mejamkan mata. Rasulullah melarang. Karena kenapa? Menyerupai ibadahnya seorang majusi yang nyembah api. Seorang majusi nyembah api itu banyak di India. Majusi, dia kalau dia menghidupkan api, pasti sudah menghidupkan api, mejamkan mata, baru dia berdoa. Ibadah dia, hidupkan api, mejamkan mata, dia berdoa. Itulah ibadahnya seorang majusi. Makanya Rasulullah melarang kita ibadah sholat mejamkan mata. Kenapa? Menyerupai ibadahnya seorang majusi yang nyembah api. Ya, kenapa? Karena api dihidupkan, dia mejamkan mata. Sambil dia berdoa, Om Ji Jagadeshe Hare, Swamido Jagadeshe Hare, Bat Janore Sangkat, Bat Janore Sangkat, Swami Ridore Kare, Om J Jagadeshe Hare. Aku ingat running energy. Masya Allah, aku bukan mempelajarinya, hobi nonton India. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena itulah tadi, ya. Karena itulah tadi api dihidupkan, dia memejamkan mata. Itulah ibadahnya seorang majusi. Man tasyabba biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, kata Rasulullah, berarti dia termasuk kaum tersebut. Makanya kita sholat jangan memejamkan mata. Yang kedua, kalau kita ulang tahun jangan ada lilin. Lilin itu dihidupkan api, terus api dihidupkan, dia memejamkan mata, baru berdoa. Ibadahnya majusi. Makanya sampaikan kepada anak keturunan kita, kalau mensyukuri dengan umur, ya sedekah saja, nasi tumpeng saja, bawa fakir miskin, bawa ke yatim piatu boleh, tapi jangan sampai ada, ya, ibadah-ibadahnya seorang majusi, Yahudi,
Kristiani dan lain sebagainya. Ya, man tasyababi kaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut dan akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.